wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Kedatangan saya pagi-pagi ini memang sengaja supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, kedatangan saya memang selain saya monitoring, supervisi dan juga silaturahmi, yang terpenting adalah kita ingin berdiskusi, ingin menggali data, informasi terkait dengan program anti bullying. Karena kita pada akhir-akhir bulan ini disajikan berita-berita dan kita juga mendengar dan langsung menyaksikan bahwa banyak terjadi bullying di sekolah, di satu pendidikan. Ada yang murid dengan murid, ada juga guru dengan murid, ya kan? Karena kemarin kita juga mendengar ya ada murid dengan guru. Nah, saya berharap di SD Pegadungan 13 yang ini tidak terjadi. Tetapi perlu saya mendapatkan informasi di mana Pak Ikin selaku Kepala Sekolah Pegadungan 13 apakah sudah menyusun program anti bullying dan juga kalau sudah disusun seperti apa penyusunannya dan bagaimana mensosialisasikannya. Itu Pak Ikin ya Pak. Terima kasih Bapak atas kunjungannya kemarin. SD Pegadungan 13, alhamdulillah Pak sudah menyusun Satgas anti bullying atau kekerasan di sekolah yang itu dilakukan setelah instruksi dari dinas. Kami menyusun dengan teman-teman bahwa antisipasi itu harus segera kita wujudkan karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Alhamdulillah Pak, kami mengajak semua komponen pendidikan sini, mulai dari guru, TNI, termasuk komite sekolah. Kita ada bicara bagaimana cara jika terjadi bullying di sekolah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bullying yang kita khawatirkan tidak terjadi di sekolah. Hal-hal kecil sih mungkin ada saja, tapi tidak mengakibatkan anak depresi atau tidak nyaman. Itu hanya hal kecil saja Pak. Beberapa guru sudah melakukan tugas piket Pak, tugas piket untuk mengawasi baik di lantai 1 sampai lantai 4, termasuk juga potensi bahaya yang akan terjadi jika terjadi bullying. Kita semuanya bekerja sama secara insen supaya benar-benar kondisi sekolah kondusif Pak, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ikin. Artinya memang program sudah disusun, sudah disosialisasikan dan sudah di SK-kan ya. Sudah di SK-kan untuk SK-nya, SK untuk Satgas lah katakanlah. Siap Pak, sudah. Baik, terima kasih Ibu Ilmi. Ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 2 Pak. Udah lama jadi guru ya. Mau pindah profesi enggak ya? Pensiun Pak. Saya pensiun panjang sih lama. Bu Ilmi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikin selaku kepala sekolah bahwa memang sudah ada program dan lain sebagainya. Nah, artinya program dan satgas ini dibentukkan dalam rangka untuk antisipasi kita mencegah jangan sampai terjadi bullying. Tetapi namanya komunitas peserta didik yang cukup banyak ya dan beragam. Selama Ibu mengajar di sini yang mungkin sudah puluhan tahun, apakah pernah di sekolah ini terjadi bullying, terjadi perundungan? Kalau terima kasih dulu ya Pak, sebelumnya saya dikasih kesempatan untuk bicara. Betul adanya Pak, bahwa kita itu udah disosialisasikan dengan kepala sekolah, melibatkan komite, ya, dan guru ya semuanya. Hal-hal yang terjadi itu biasanya anak-anak pernah terjadi, tapi anak-anak, terutama kelas rendah ya, main kata-kataan sih. Iya, kalau yang pukul apa gitu enggak terjadi. Yang ngejek lah. Iya, main kata-kataan gitu. Dan biasanya itu langsung bisa diselesaikan sih. Enggak sampai besok berlalu enggak. Nangis dua-duanya pasti kan biasanya dikata-katain kan bapaknya atau biasanya anak-anak ngatain fisiknya gitu, gendut apa gitu. Tapi seiring itu kita kasih pengertian bahwa itu nggak boleh, jadi memang terus mungkin pernah terjadi lah ya anak-anak tapi masih skala ringan sekali ya. Nah, tapi tetap itu harus dituntaskan karena itu bisa menimbulkan nanti tindakan bullying
bully selanjutnya kalau Iya. nggak tuntas. Baik. Nah ke Pak Dimas ya, itu ngajar kelas tinggi ya Pak Dimas ya. Kelas 5 Pak. Kelas 5 memang anak sudah menginjak remaja ya, makanya ya udah balik untuk wanitanya. Nah Pak Dimas tadi sederhana begini bahwa memang kadang terjadi olok-olok atau ngejek ya, itu juga sebenarnya sudah merupakan tindakan bully, bully nonverbal lah itu. Nah itu kalau tidak dituntaskan dengan baik, itu bisa berpotensi tindakan bully selanjutnya. Nah bagaimana Pak Dimas kalau misalnya tadi seperti Bu Imi dijelaskan kadang terjadi, itu mengatasinya seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Untuk mengatasinya, untuk kasus bully yang masih tingkatan kecil ya, Iya. biasanya sih kami memanggil secara individu. Individu Kita panggil ya. deketin dulu, Iya. baik yang membuli atau yang dibully. Iya. Kita panggil keduanya untuk menjaga supaya yang lain juga tidak Tahu ya. Iya. pengaruh. Jadi saya panggil, saya tanya masalahnya apa, terus saya selesaikan masalahnya. Kalau memang melibatkan pihak ketiga seperti kepala sekolah ya kita panggil untuk menyelesaikannya atau komite. Iya, dilibatkan kalau memang itu Dilibatkan. perlu ya. Iya betul. Jadi hanya dipanggil untuk menyelesaikannya itu aja. Baik, terima kasih Pak Dimas, Pak Imin dan ini bahwa memang sekarang ini di dalam pemberian layanan pendidikan itu yang terpenting anak sekarang itu bahagia dulu, jangan sampai terjadi kekerasan, tidak bully dan lain sebagainya. Karena paradigma baru pembelajaran sekarang yang penting penanaman karakter menjadi lebih penting. Nah kemudian ada beberapa hal terkait dengan bully ini, bahwa keduanya itu yang membuli maupun yang dibully itu sebenarnya korban. Bisa jadi korban dari mana? Dari 3 hal. Bisa dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis mungkin, bisa jadi lingkungan masyarakat sekitar, atau mungkin korban dari sekolah yang tidak memberikan antisipasi terjadinya. Nah makanya ada beberapa waktu yang harus kita perhatikan bersama ketika datang, istirahat, dan pulang itu menjadi 3 waktu penting yang harus kita pantau. Nah makanya sudah membentuk satgas, ada guru piket, apalagi sekolah kita tingkat itu di lantai 2, 3, dan 4 ya. 4 Pak ya. 4 itu harus ada guru piketnya, terutama pas istirahat ya, karena kadang-kadang anak-anak lari dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi seperti di sekolah yang selama ini kita dengar. Nah kemudian tadi sampaikan oleh Pak Dimas betul bahwa memang yang membuli dan yang dibuli ini adalah korban, sehingga penyelesaiannya kita tidak mencari mana yang salah mana yang benar, tetapi kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran pembinaan bahwa jangan terjadi lagi. Karena kita berikan pembinaan pengarahan, dua-duanya ini adalah korban, dua-duanya harus kita bina. Bisa jadi yang membuli niatnya bercanda, yang dibuli karena temperamen marah gitu kan. Nah itu akhirnya kan sebenarnya yang membuli itu bisa jadi yang membuli itu karena korban dari yang dibuli memancing tindakan bully. Nah, seperti kemarin kalau kita lihat dengar di sekolah lain itu ada anak wanita kelas 5 itu alisnya dikerok habis. Setelah dikerok terus dia pakai pensil alis. Nah, bikinnya namanya anak kecil belum seimbang, masih ada besar kecil. Nah, akhirnya dia menjadi bully. Jadi kan yang memancing anak ini. Nah, makanya anak ini juga dikasih pengertian, mestinya nggak usah dikerok alis. Gitu. Nah, jadi dua-duanya sebenarnya korban. Baik, Pak Ikin, Pak Dimas dari ini terima kasih atas kesaksiannya diskusi pada hari ini. Kita berharap mudah-mudahan di sekolah kita ini kondusif seperti sebelumnya, tidak terjadi perundungan yang mengkhawatirkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.